Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan udakhiruha li yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'du. Sahabat IMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di ujung Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perjalanan kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di tanggal pertama yaitu rahmah, kasih sayang Allah, dan di 10 hari kedua, 10 kedua dari Ramadan yaitu maghfirah. Sehingga di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan idkun minan nar, atau kita terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa saat yang lalu saya sudah menyampaikan tentang tema Ramadan bulan jihad, atau Ramadan adalah bulan perjuangan. Tentunya dalam perjuangan ada yang menang dan ada yang kalah. Kemenangan ini kemudian bisa dirasakan oleh kita setidaknya ketika kita sudah menang di dalam 3 hal. 3 hal ini yang harus ada pada diri kita bersama, yaitu yang pertama adalah kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa yang bersih dari sifat syirik, dari sifat sombong, dari sifat dengki, dan dari sifat-sifat yang kotor lainnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan atau menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah kemenangan emosional. Kemenangan emosional ini adalah keberhasilan kita dalam mengontrol emosi. Tentunya emosi ini sudah kita kontrol mulai dari awal puasa sampai akhir di penghujung Ramadan ini dengan kesabaran kita. Makanya beberapa waktu yang lalu ada tema di rumah ini juga tentang Ramadan adalah bulan kesabaran. Kesabaran kita di bulan Ramadan ini menjadi sebuah kemenangan jika kita di luar Ramadan 11 bulan yang akan datang juga bisa mengontrol emosi kita. Misalnya di bulan Ramadan kita bisa mengontrol kemarahan kita. Ketika ada orang yang mengajak marah atau mengajak berantem dengan kita, misalnya kita mengatakan ini shaimun. Nah, ini kemenangan yang kedua. Kemudian kemenangan yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Intelektual adalah bagaimana kita sudah mampu membedakan mana yang benar dan
ketika umat Islam sudah mempunyai kemenangan yang tiga ini, maka mereka sudah layak dikatakan sebagai orang yang menang di bulan perjuangan atau di bulan Ramadan ini. Pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di hari kemenangan ini, di penghujung Ramadan, sudah banyak aroma-aroma Idul Fitri atau aroma-aroma Lebaran. Semoga kita tidak melupakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, karena pemenang sejati adalah orang yang bisa mempertahankan kemenangan ini di 11 bulan yang akan datang. Misalkan di bulan Ramadan biasanya kebaikan itu muncul. Misalkan yang tidak pernah baca Al-Quran berlomba-lomba untuk menghatam Al-Quran, hatam 1 kali, hatam 3 kali, hatam 5 kali. Setidaknya setelah Ramadan, kemenangan kita atau kebaikan-kebaikan membaca Al-Quran misalnya itu dilanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Setidaknya setiap hari kita menyapa lembaran-lembaran mushaf kita, agar kemenangan yang kita dapat di penghujung Ramadan, setelah Ramadan ini, menjadi kemenangan-kemenangan yang hakiki. Karena sulit sekali kita mempertahankan kemenangan yang sudah kita raih di bulan Ramadan, tentunya di 11 bulan yang akan datang. Pemirsa IMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kemenangan juga dikenal dengan istilah Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri, yang berarti bahwa kita kembali kepada kesucian jiwa. Selama sebulan kita sudah ditempa agar hati kita bersih dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berghibah, kemudian sombong, berbohong, dan lain sebagainya. Kita kembali suci di Hari Raya Idul Fitri. Tentunya di Hari Raya Idul Fitri banyak sekali di antara kita yang kemudian dalam tanda kutip euforia atau tidak memaknai Idul Fitri itu dengan sempurna, hanya sebatas baju baru. Padahal ada makalah yang mengatakan laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid, bahwa hari raya itu bukan miliknya orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu sejatinya dimiliki oleh orang-orang yang taatnya itu bertambah. Ya, bertambahnya tentunya di 11 bulan yang akan datang. Walaisal id liman tajammala bil libas wal marhum, innamal id liman ghufirat lahu dzunub, bahwa hari raya itu bukan miliknya orang yang berpakaian, berdandan dengan pakaian dan kendaraan, tetapi hari raya itu dimiliki oleh orang yang dimaafkan dosa-dosanya. Semoga di hari raya nanti yang sebentar lagi ini, insya Allah esok hari kita sudah berhari raya, kita benar-benar kembali fitri atau kembali suci, sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. 11 bulan yang akan datang kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh atau dengan kesabaran-kesabaran kita. Pemirsa IMTV rahimakumullah, di Idul Fitri ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di pagi hari dan dilaksanakan oleh muslimin dan muslimat. Meskipun kadang-kadang terutama di pedesaan-pedesaan kaum muslimatnya tidak ikut sholat Idul Fitri, bisa dihitung jari, ya. Sibuk di dapur untuk menyiapkan menu-menu makanan di hari raya. Ada panduan sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu niatnya usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini, kalau jadi makmum makmuman, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu takbiratul ihram,
membaca doa iftitah. Setelah itu takbir 7 kali. Di sela-sela takbir rakaat pertama 7 kali. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Kemudian rukuk biasa, i'tidal biasa, sujud, dan selanjutnya kemudian di rakaat kedua yaitu 5 kali. 5 kali takbir. Sela-selanya juga membaca subhanallah walhamdulillah. Setelah 5 kali takbir dan 7 kali takbir tadi membaca Fatihah dan surah pendek. Di rakaat pertama disunatkan baca surah Al-A'la, di rakaat kedua disunatkan baca surah Al-Ghasyiyah. Setelah itu salam di 2 rakaat, kemudian khutbah. Kita disunatkan untuk mengikuti khutbah sampai selesai. Itu kegiatan kita di Idul Fitri di hari raya di pagi hari. Sahabat IMTV rahimakumullah, harapan-harapan kita di penghujung Ramadan ini adalah semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan di tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita bersemangat. Tentunya sekali lagi kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan Ramadan di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, 11 bulan yang akan datang. Karena sekali lagi kemenangan sejati atau pemenang sejati, kita menjadi pemenang sejati ketika kita mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan ibadah sebagaimana kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan, selama sebulan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga kita dikategorikan atau dijadikan sebagai orang-orang yang kembali kepada fitri, kepada kesucian, dan orang-orang yang beruntung karena kita menjadi pemenang sejati. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di kurma Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.